Kabar ini, kabar terkabar. Itu dulu Metro TV disebut Metro Tipu, ya kan? Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara supaya tidak gampang terbawa arus opini? Berat itu Pak mau jawabnya. Karena jangankan Bapak, Ustadz aja terbawa jamaahnya. Saya saksi 2016 sampai 2019 berapa banyak kawan kita para dai sudah tidak jadi dirinya, tapi menjadi follower jamaahnya. Kenapa? Karena urusan politik gak enak, terbubar pengajian. Takut pengajiannya bubar. Oh ternyata ini jadi karakter di semua bab dia seperti itu. Ketika kami membawakan kajian tasawuf, setelah lama orang tidak mengkaji kecuali orang tua-tua. Kalau orang tua-tua udah tahu, udah jelas badannya sudah nggak energi, kita kasihan. Dia ceramah 5 menit aja kita udah kasihan. Waduh, kapan selesainya ini? Ntar beliau pingsan lagi turunnya ya. Maka kita minta izin kepada guru-guru, beristikharah kepada Allah, berriyadhah segala macam. Keluarlah perintah masyayikh, udah kamu ajarkan ini ke khalayak. Ya pintar-pintar lah gitu. Maka kita mulai mengajarkan. Mulailah saya buka kajian hikam terbuka. Dulu kajian hikam kami cuma 2 atau 3 orang. Itu pun full berbahasa Arab. Dari hikam pertama sampai terakhir pakai bahasa Arab Pak. Kerontok tuh jenggot antum dari otok apa? Jenggotnya tuh. Tapi jenggotnya keren ya. Kita aja kalah Bu ya. Bener, coba lihat. Dokter nih. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi bagaimana cara supaya tidak terbawa? Orang yang mapan pemahaman ideologinya atau teologinya atau spiritualnya, maka di bidang yang dia mapan dia tidak akan terbawa. Saya ketemu orang mapan spiritualnya tapi tidak mapan dalam ideologi politik. Akhirnya ngikut-ngikut. Agak kaget kita ketika mereka berkalam tentang apa yang beredar di TV. Yang di TV itu kan sandiwara semua itu. Dulu Metro TV disebut Metro Tipu, ya kan? Sekarang dukung Anies Baswedan, Hafizahullah. Tambahannya sekarang pakai Hafizahullah. Kalau dulu belum. Ya. Sekarang begitu. Terus antum masih mau percaya dengan perubahan-perubahan ini? Saya udah nek, tahu nek kan? Udah nggak minat sama sekali orang bawa agama kah politik itu. Dia mempolitisasi agama suci, politik tidak. Oh Ustaz, politik itu bagian dari agama. Oh saya mau tanya dalilnya mana? Walaupun ada benarnya, tapi kita mau tanya dalilnya mana? Ada di Quran, tapi politiknya adalah bab al-adalah wal amanah. Adil dan amanat. Bukan masalah pilihan calon. Kalau seandainya pilihan politik itu bagian dari perintah beragama, maka Sayyidatuna Aisyah lain dengan Sayyidina Ali. Perang mereka berpolitik. Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, dan itu banyak sahabat yang terjebak. Kira-kira gimana? Sahabat dijamin masuk surga nggak? Dijamin. Mereka perang loh bab politik. Antum bukan sahabat Nabi, tidak dijamin masuk surga, gontok-gontokan masalah politik, ya lebih masuk akal. Kenapa bukan sahabat kok, nggak pernah ketemu Nabi kok? Paham maksudnya? Agama suci, politisasi agama yang suci bukanlah kesucian. Itu namanya pencabulan agama. Nggak boleh itu ya. Itu Allah bencinya sama orang-orang begitu. Disebut ya, yashtari, dia menukar agama dengan dunia.
Nggak boleh itu. Haram hukumnya mempolitisasi. Makanya Majelis Ulama kita sudah haramkan menggunakan ayat dalam politik. Tapi tetap aja yang make. Banyaklah para dai karena tidak kuat mapan secara prinsip. Yang penting punya jamaah. Yang penting jamaah ramai. Akhirnya ustadz tidak lagi jadi diikuti, tapi ustadz menjadi pengikut. Sebab ada satu ustadz mengalami, bukan satu, banyak. Dia tidak ikut politik yang berkembang di masjid saat itu. Karena mimbar-mimbar isinya sudah jelas. Nomornya udah ada mimbarnya. Lafaznya masih Allah Muhammad. Tapi nomornya tuh udah ada. Bukan batas berapa menit, tapi udah ada nomornya. Nomor secara tidak tertulis. Oh, takbir itu orang mentakbiri, itu jamaah awam berani bentak ustaz pakai takbir. Kita kan juga pernah dibentak. Tapi alhamdulillah kita kan pernah belajar juga bab-bab tentang ini. Akidah Islam tentang bab politik kita belajar bertahun-tahun gitu banyak. Tapi politik saya tidak ahli. Tapi bab akidah yang menyinggung politik kita belajar bertahun-tahun. Nggak begitu caranya, itu khawarij begitu. Saya tentang balik juga ada yang begitu. Kalau saya nantang balik, karena lumayan kita dulu agak jawara-jawara dikit lah, ya, masih berani lah main jontok-jontokan sama orang. Ya, fisik non fisik kita dulu berani, biasa darah muda. Ya. Tapi kawan saya satu enggak, dia nggak sepakat dengan yang di masjid, keluar masjid. Diikuti sama orang-orang gak sepakat yang menjadikan takbir untuk nakutin orang. Dikelilingin mau masuk mobil. Cuma karena gak sepakat dengan jamaah. Betul-betul dahsyat. Tahun-tahun itu dahsyat sekali. Saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah, ini kalau engkau tidak merahmati bangsa kami, negara ini akan hancur, khawarij akan merdeka. Nggak tahu doa siapa yang makbul. Alhamdulillah adem juga habis itu. Yang saya coblos jadi menteri. Tapi yang saya coblos itu, ketika saya ngomongin begitu, teman-teman saya yang dulu nyoblos dia sekarang benci sekali sama dia. Inilah akibat orang menjadikan politik sebagai agama. Hati-hati. Khawarij itu membenci Sayyidina Ali karena beliau menerima satu kebijakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kan udah mau menang, Muawiyah sudah mau kalah, tiba-tiba Muawiyah naikin bendera diplomasi, benderanya ada Qurannya. Maka Sayyidina Ali kemudian oke, dia bawa Quran. Masa orang minta dengan Quran kita nggak hargai. Dikirimlah orang tua, orang sahabat sudah senior Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah kirim orang yang masih muda, yang mengerti aliran-aliran diplomasi. Wah, diplomasi itu banyak caranya. Kalah langsung. Sayyidina Ali turun beliau. Sayyidina Ali turun dengan hormat. Apa kata kelompok yang simpatisan? Maka hati-hati dengan orang yang puja-puji kita hari ini. Jadi sorry ya, saya sekarang kalau ketemu orang yang baik, saya hati-hati sekali. Karena ada orang dulu baik sekali, sekarang ngata-ngatain kita mulu, ngafir-ngafirin kita hampir tiap hari. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kan kita dapat poin di situ di sisi Allah. Yang penting nggak balas. Malah kita kirimin Fatihah biar dia nyaman. Kan orang yang begitu kan gelisah hidup tiap hari. Ya. Orang yang nyimpan satu kebencian di kolbunya, hidupnya gelisah. Antum marah sekali aja sehari, itu sehari itu akan gak nyaman perasaannya. Bayangkan ada orang di atas mimbar marah-marah mulu kerjaannya. Gelisah itu hidup itu orang. Gelisah, pasti gelisah. Dengerin berita salah aja mulu buahnya. Gitu terus. Jadi sinis, nggak pernah bahagia.
Kasihan.